Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran mengenai komunikasi bisnis. Kita akan membahas tema kedua, yaitu komunikasi antar pribadi. Di akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, mengemukakan, dan menunjukkan teori komunikasi antar pribadi beserta contoh-contoh nyata. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup komunikasi antar pribadi, komunikasi tatap muka, gaya kepemimpinan, kebutuhan manusia, dan juga mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Manusia adalah makhluk Allah yang sempurna dibanding dengan ciptaan yang lainnya. Kodrat manusia sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, diberikan sebagai individu, kita diberikan sebagai kemampuan berupa akal, pikiran, dan perasaan, sehingga memiliki tanggung jawab atas dirinya untuk mengembangkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain karena kita membutuhkan orang lain gitu untuk bisa mengembangkan dirinya. Akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung ini antar individu dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka. Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terjadi dua arah antara dua individu atau lebih dan dapat dinilai efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Jadi ada feedback arus balik langsung, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dalam bentuk nonverbal seperti anggukan, senyuman, dan lain sebagainya. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang komunikasi antar pribadi. Salah satunya adalah De Vito yang menyatakan komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Tujuan komunikasi yang paling utama adalah untuk menyampaikan informasi mengenai penyampaian yang bersifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Lalu menumbuhkan simpati, baik pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan, sehingga menimbulkan simpati dari dari pihak yang komunikan. Lalu menumbuhkan motivasi, bekerja sama dan juga berbagi pengalaman. Karakteristik komunikasi antar pribadi diantaranya adalah dimulai dengan diri sendiri. Jadi komunikasi itu menyangkut dengan pengamatan dan pemahaman siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Juga mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi terkait dengan komunikan yang kita ajak bicara. Lalu kita juga komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak yang berkomunikasi terkait dengan jarak yang sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi. Komunikasi juga bersifat transaksional, mengacu pada tindakan dari pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serempak menyampaikan dan menerima pesan, lalu melibatkan pihak yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi ini adalah dua arah, jadi ada timbal balik feedback yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Komunikasi juga tidak dapat diubah maupun diulang karena terjadi secara langsung, sehingga apa yang disampaikan dan dipahami oleh kedua pihak akan memberi stimuli yang berbeda-beda. Jadi saat menyampaikan informasi dengan harus tercipta komunikasi yang kondusif dan pesannya juga harus bisa dipercaya gitu ya, dan sesuai dengan fakta. Komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, di mana pesan dan konteks terjadi secara dua arah, dan ada reaksi, feedback, dan ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi berlangsung, karena pengaruh yang dirasakan akan mengakibatkan perubahan.
Komunikasi tatap muka mengacu pada interaksi dua orang atau lebih di mana setiap orang berhubungan secara langsung satu sama lain. Tuh. Jadi komunikasi tatap muka merupakan cara terbaik untuk membangun hubungan yang kuat, menawarkan penerima maupun pengirim pesan kesempatan yang layak untuk melihat ekspresi, menuangkan ide, menafsirkan bahasa tubuh, emosi, nada suara. Melalui Jadi komunikasi tatap uh, muka, pebisnis bisa membangun hubungan yang lebih kuat dalam lingkaran yang sama, meningkatkan produktivitas, kerjasama, menciptakan lingkungan yang lebih produktif, kolaboratif, karena karyawan terdorong untuk berpartisipasi dalam mencari ide kreatif dan inovasi dan meminimalkan kesalahpahaman yang mungkin timbul. Tuh. Ada hambatan dalam komunikasi, meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain sebagainya. Hambatan ini adalah gangguan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas pesan sehingga makna yang didapat tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya seperti gangguan fisik, suara bising, gangguan teknis, gangguan fisiologis seperti cacat, tunarungu, gangguan psikologis seperti mental, prasangka, dan gangguan semantik seperti perbedaan bahasa. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan yang ada dalam hal nilai, kepercayaan, sikap yang dipegang, dan sebagainya, termasuk dengan perbedaan sosial dan latar belakang. Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendengar, ya, mendengar dengan baik. Ada beberapa tahapan keterampilan mendengar, yaitu pertama hearing, mendengarkan. Kita harus mendengarkan dengan baik, memasang telinga, membuka lebar-lebar apa yang dikatakan oleh seseorang. Lalu berusaha untuk memahami apa yang disampaikan, ya, menghubungkan informasi dengan pembicara, lalu juga mengubah kalimat komunikator menjadi kalimat sendiri yang lebih mudah dipahami gitu. Sehingga kita bisa memahami inti pesannya. Lalu mengingat, ya, mengingat apa yang telah disampaikan agar kita tidak keliru ataupun tidak rancu. Lalu mengartikan nih apa yang dimaksud dari pesan tersebut. Setelah itu baru mengevaluasi, mengambil kesimpulan apa tindakan, apa feedback yang akan kita berikan. Ini masuk ke proses responding nantinya gitu. Apa kita mengerutkan dahi atau kita mengangguk atau lain sebagainya, ya, memberi saran atau kritik. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena pemimpin itu berinteraksi dengan banyak orang di dalam maupun di luar organisasi. Nah, ini terkait dengan gaya kepemimpinan, yaitu cara pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu. Ada beberapa gaya kepemimpinan, contohnya otokratik. Ini pemimpin berada di atas, jadi apapun itu sesuai dengan kata pemimpin, jadi bawahan tunduk kepada pimpinan. Lalu ada kepemimpinan partisipatif. Nah, ini kendali kepemimpinan itu semua orang dalam organisasi memiliki kekuasaan setara, tidak melihat jabatan. Jadi keputusan bisa diambil bersama. Peran pemimpin sebagai fasilitator atau moderator gitu. Jadi wewenang dan kendalinya itu seimbang. Pemimpin menawarkan bimbingan, menjaga diskusi gitu. Lalu ada gaya kepemimpinan free rein atau lepas kendali. Ini kepemimpinan yang 100% menyerahkan seluruh kebijakan pengoperasian SDM kepada sumber daya manusianya gitu. Jadi atasan hanya memberikan ketentuan, ya, regulasi. Lalu kepemimpinan situasional ini tergantung kepada situasi yang ada. Biasanya terkait dengan beberapa faktor seperti tingkat kompetensi, komitmen karyawan. Jadi pemimpin bersifat fleksibel, ya, dirancang untuk memaksimalkan potensi karyawan sambil memenuhi tenggat waktu atau pencapaian perusahaan.
mempengaruhi komunikasi pemimpin terhadap bawahan. Ada beberapa teori, yaitu teori X dan Y dari McGregor, mengemukakan bahwa teori X dan Y merupakan teori perilaku atau teori behavioral, ya. Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan itu malas, ya, bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan, jadi tidak termotivasi dan tidak suka bekerja gitu. Makanya pemimpin harus bersifat otokratik, ya, otokratik di mana harus mengawasi secara penuh jalannya pekerjaan. Jadi karena karyawan membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi harus diberikan tanggung jawab penuh karena karyawan itu tidak menginginkan adanya tanggung jawab. Makanya semua harus diawasi. Teori Y mengacu pada karyawan itu menyukai pekerjaannya. Jadi dia sudah memiliki motivasi untuk bekerja. Makanya tidak perlu pengawasan yang ekstra. Hanya memerlukan bimbingan, hanya memerlukan sedikit petunjuk dari pemimpin. Karena karyawan sudah menganggap pekerjaan adalah bagian hidup. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dengan kreasi mereka. Jadi di sini gaya manajemen yang baik adalah gaya manajemen partisipatif. Lalu ada teori motivasi, yaitu teori dua faktor dari Hertzberg. Ini teori motivasi dan teori hygiene, dibagi dua teori tersebut. Ini berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan. Faktor motivator yang berhubungan dengan aspek yang terkandung dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi intrinsic motivation terkait dengan achievement, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemungkinan pengembangan diri, kesempatan untuk maju. Jadi Hertzberg berpendapat bahwa hadirnya faktor-faktor intrinsik itu akan memberikan rasa puas bagi karyawan. Namun jika tidak terpenuhi bukan berarti mengakibatkan ketidakpuasan karyawan. Lalu ada hygiene factor, ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan berhubungan dengan job context atau aspek ekstrinsik dari pekerja. Contohnya kondisi kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan perusahaan, keamanan, gaji, status, dan juga tingkat pengawasan. Hertzberg menyatakan bahwa motivator menyebabkan seseorang untuk bergerak dari kondisi tidak ada kepuasan menuju kepuasan. Hygiene factor menyebabkan seseorang yang berada dalam ketidakpuasan menuju ke arah tidak ada ketidakpuasan. Itu menurut Hertzberg. Teori berikutnya adalah teori kebutuhan Maslow, di mana menurut Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan, ya. Tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah dulu sebelum naik ke tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Ini berhubungan dengan kebutuhan tubuh dari setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan fisik seperti makan, minum, air, suhu tubuh, tidur, ya. Lalu ada kebutuhan kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman, meliputi rasa aman secara fisik maupun secara emosi. Nah, kadar kebutuhan rasa aman ini berbeda dari setiap individu. Biasanya anak-anak lebih membutuhkan kebutuhan yang lebih tinggi atau rasa aman. Makanya anak-anak perlu diawasi karena tingkat kewaspadaannya yang masih rendah, maka perlu pendampingan dari orang lain yang lebih tua. Lalu ada kebutuhan sosial, ini tingkat ketiga, terkait dengan aspek sosial di masyarakat, kebutuhan akan cinta kasih sayang, hak kepemilikan, ya. Mengapa semua individu mencari cinta? Menurut Maslow, latar belakang dari aspek tersebut karena didasari dari rasa kesepian, kesendirian, depresi, stres,
kecemasan. Jadi manusia membutuhkan rasa cinta tersebut. Lalu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini terkait dengan harga diri. Harga diri artinya penghargaan pada diri sendiri dan juga penghargaan terhadap dari orang lain. Penghargaan tersebut mencakup berupa adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, mandiri, kompetensi yang mumpuni. Lalu ada juga mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapat apresiasi. Nah, dari sini muncul kebutuhan tingkat tinggi, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri adalah perwujudan dari harapan, keinginan tertinggi dari seorang individu terhadap diri sendiri. Begitu. Baiklah, itu teori mengenai komunikasi antar pribadi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.